warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang hebat. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan merecall kembali tentang materi yang minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Silahkan angkat tangannya. Baik, silahkan Mbak Naila. Nah, betul sekali. Jadi kemarin itu kita belajar tentang cerpen dan teks puisi. Baik, jadi pada hari ini Ibu akan memulai materi baru nih tentang teks karya ilmiah populer yang kita akan kulik lagi ke dalamnya tentang teks persuasi. Nah, apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu teks persuasi? Silahkan angkat tangannya. Baik, silahkan Mas Ahmad. Betul sekali. Jadi, teks persuasi itu bersifat untuk mengajak dan mengajak seseorang untuk melakukan yang ditulis di dalam teks tersebut. Beri tepuk tangan untuk Mas Ahmad. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang teks persuasi dengan teknik yang efektif dan menarik nih anak-anak. Nah, pada kali ini Ibu akan bawakan materi teks persuasi yang dikemas dengan teknik SQ3R. Apakah ada yang sudah tahu? Nah, jadi Ibu jelaskan teknik SQ3R ini ada panjangannya yaitu S, survey, Q, question, 3R itu ada read, recite, dan review. Sebelum itu, kita akan melihat dulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, capaian pembelajaran pada hari ini yaitu menganalisis informasi berupa gagasan, pandangan, arahan, dan atau pesan dari berbagai tipe teks berwujud teks visual dan atau audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu harap yang pertama, peserta didik mampu prediksi ragam informasi melalui survei sekilas terhadap unsur teks persuasi. Dan yang kedua, peserta didik mampu untuk merumuskan pertanyaan untuk menggali informasi tersurat dan tersirat dalam teks persuasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menemukan fakta dan atau data pendukung dan kalimat ajakan dalam teks persuasi melalui kegiatan membaca serta menceritakan kembali intisari teks dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan isi dan pandangan dalam teks dan memberikan respon. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, Ibu akan menjelaskan teknik SQ3R yang akan kita gali lagi setelah ini. Yang pertama itu ada survei. Survei itu membaca cepat seluruh teks secara sekilas untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isi bacaan. Dan yang kedua, question. Itu merupakan proses mengubah judul atau informasi kunci teks menjadi daftar pertanyaan nih. Ya, dan ketiga ada read, membaca teks secara seksama dan mendalam untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang tadi. Kemudian yang keempat ada recite. Recite ini merupakan pengungkapan kembali atau mencatat kembali intisari dari informasi yang diperoleh menggunakan kalimat sendiri tanpa melihat teks. Dan yang terakhir ada review. Review itu memeriksa kembali seluruh catatan dengan melihat teks asli untuk memastikan tingkat pemahaman anak-anak semua nih. Baik, itu dia ya anak-anak. Kemudian kita akan masuk ke teks persuasinya. Nah, anak-anak bisa pindai kode respon cepat ini, kemudian bisa membaca sesuai dengan topik tadi. Nanti Ibu akan memberikan aba-aba apakah sudah bisa dimulai atau belum. Baik, silahkan pindai ya anak-anak. Nah, dalam kode respon cepat tadi itu ada teks mengenai Hari Bumi 2026, yaitu dengan judul Hentikan Perusakan Alam, Selamatkan Bumi untuk Masa Depan. Ini mengangkat isu yang dekat dengan kita, yaitu lingkungan. Nah, selama
30 detik sampai 1 menit, anak-anak nanti bisa membaca secara sekilas saja. Baik, akan Ibu mulai ya anak-anak. Baik, anak-anak bisa mulai untuk membaca sekilas dari sekarang. Baik, waktu sudah habis ya anak-anak. Apakah di sini ada yang sudah bisa untuk memahami? Baik, Mbak Sinta. Baik, jadi Mbak Sinta sudah bisa memahami tentang teks ini secara sekilas loh. Yaitu anak-anak bisa mengungkapkan nih pertanyaan-pertanyaan kritis dari subbab seperti yang paragraf pertama, yaitu tentang krisis lingkungan di hari bumi dan rusaknya kemampuan tanah untuk menyerap air. Nah, ini merupakan 2 contoh subbab yang bisa anak-anak ubah menjadi suatu pertanyaan yang kritis. Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, silahkan Mas Rashid bisa mengungkapkan pendapatnya. Nah, betul sekali. Jadi Mas Rashid ini mengungkapkan krisis lingkungan ini dari teks itu merupakan fase yang kritis anak-anak. Jadi ini sangat membahayakan bumi kita. Nah, apakah ada yang lain nih anak-anak terkait paragraf yang ketiga dan yang keempat mengenai kontaminasi siklus air dengan logam berat dan bertindak untuk bumi kita nih? Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, silahkan Mbak Naila. Wah, bagus sekali, berikan tepuk tangannya. Mbak Naila berpendapat dia menanyakan terkait bagaimana hubungan kontaminasi siklus air dengan logam berat dengan upaya yang harus dilakukan untuk menjaga bumi kita dari krisis iklim tadi. Jadi poin-poin yang sudah teman-teman kalian ini ajukan pendapatnya bisa ditulis di secari kertas ataupun di buku ya anak-anak. Yang ketiga yaitu read. Nah, sekarang anak-anak semuanya bisa membaca secara seksama dari teks ini dari paragraf 1 sampai yang terakhir. Nah, Ibu akan berikan waktu sekitar 3 menit saja ya anak-anak. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Nah, waktunya sudah selesai anak-anak. Nah, jadi anak-anak semua bisa mencari jawaban setelah membaca teks ini tadi. Bagaimana tentang kontaminasi siklus air dengan logam berat, kemudian yang tadi bagaimana penyerapan air di tanah itu, kemudian bagaimana upaya kita untuk menjaga bumi dan bagaimana krisis iklim ini sangat berbahaya bagi bumi kita. Nah, apakah sudah semuanya punya jawaban masing-masing pertanyaan tadi? Baik, anak-anak hebat semuanya ini kelas 8 ini. Setelah membaca dengan seksama tadi, kita akan masuk ke tahap kembali atau penyampaian kembali pendapat-pendapat tadi dengan bahasa sendiri ya anak-anak. Nah, Ibu beri waktu selama 2 menit saja untuk anak-anak semua mencatat ataupun langsung diutarakan terkait dengan teks tersebut. Nah, Ibu akan memberikan waktu 2 menit, bisa dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah habis ya anak-anak. Jadi siapa nih kira-kira yang mau berpendapat menggunakan bahasanya sendiri? Bisa angkat tangan. Baik, ada Mas Rifki. Silahkan Mas Rifki. Wah, jadi benar sekali anak-anak, beri tepuk tangan untuk Mas Rifki. Nah, jadi Mas Rifki ini memberikan pendapatnya menggunakan bahasa sendiri terkait krisis hari bumi ini. Nah, Mas Rifki mengatakan bahwa krisis ini dipicu juga dengan ekonomi ekstraktif di Maluku Utara dan Sumatera nih terkait dengan tambang. Kemudian Mas Rifki juga mengatakan bahwa krisis ini sangat merugikan dan sangat bertolak belakang dengan perayaan hari bumi nih anak-anak. Nah, apakah ada yang ingin berpendapat lagi nih anak-anak? Bisa angkat tangannya ya. Oh, silahkan, ada Mbak Risa nih. Silahkan Mbak Risa. Baik, beri tepuk tangan untuk Mbak Risa. Jadi Mbak Risa mengatakan bahwa air ini juga tercemar akibat logam berat, serta hutan gundul ini akan menyebabkan kurangnya proses infiltrasi tanah nih. Jadi jika hutan sudah gundul, nanti jika hujan dapat membanjiri pemukiman sekitar ya anak-anak.
Nah, bagus sekali pendapat dari Mbak Risa. Nah, nih terakhir, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oh, baik, silakan Mas Rashid. Mas Rashid ini sepertinya excited ya ini dengan materi ini. Silakan. Nah, betul sekali, berikan tepuk tangannya untuk Mas Rashid. Jadi Mas Rashid ini menegaskan bahwa kita sebagai remaja atau generasi muda harus selalu care ya, harus selalu caring, harus selalu peduli dengan lingkungan sekitar agar Hari Bumi ini bisa menjadi hari yang paling membahagiakan untuk bumi kita tercinta ini, bukan malah menjadi trigger ataupun suatu masalah ya anak-anak. Kita akan lanjut review. Nah, review ini anak-anak bisa mencocokkan kembali catatan anak-anak tadi dengan teks karya ilmiah populer dari Hari Bumi ini ya. Kata-kata kunci seperti yang tadi, ekonomi ekstraktif, kemudian ada infiltrasi, kemudian ada siklus. Nah, itu apakah sudah ditulis dengan benar atau belum? Jika ada kesalahan atau kurang tepat penulisannya, anak-anak bisa memperbaikinya ya. Apakah ada satu orang saja yang ingin membacakan ringkasan atau inti dari teks ini? Apakah ada yang menjadi volunteer atau sukarelawan? Baik, silakan Mbak Nisa bisa mengungkapkan ya isi singkat saja dari teks ini. Wah, bagus sekali, berikan tepuk tangannya. Jadi Mbak Nisa ini mengungkapkan bahwa isi dari teks ini itu ada terkait dengan bagaimana krisis lingkungan itu terjadi di Hari Bumi dan keterkaitannya dengan ekonomi ekstraktif, yaitu tambang di Maluku Utara dan Sumatera. Kemudian bagaimana proses krisis ini dapat mempengaruhi karena adanya sampah ataupun logam berat yang mencemari air di sekitar lingkungan itu. Nah, kemudian ada juga bagaimana kita sebagai generasi muda itu untuk selalu melestarikan bumi dengan melakukan hal-hal yang positif ya anak-anak. Baik, pembelajaran kita sudah selesai nih anak-anak. Nah, anak-anak bisa untuk memindai kode respon cepat ini, kemudian bisa mengisi ya bagaimana apakah pembelajaran hari ini itu seru, menarik, asik, ataupun bisa memberikan saran juga terkait pembelajaran berikutnya. Silakan bisa pindai kode respon cepat ini ya anak-anak. Baik, apakah sudah mengisi semuanya? Oke, sudah mengisi ya. Baik, sudah selesai untuk memindai survei kepuasan tadi. Ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak kelas 8 ini sudah sangat excited untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Nah, sampai jumpa juga di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran hari ini bisa diambil ilmu dan manfaatnya yang paling baik. Nah, kemudian teknik SK3R tadi itu bukan sekadar hanya untuk membaca, kemudian untuk pembelajaran biasa, tetapi teknik ini efektif ya. Tadi buktinya anak-anak semuanya itu menjadi aktif, menjadi lebih langsung paham terkait dengan materi baru loh. Nah, sekian yang dapat Ibu ajarkan dan sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati anak-anak semua, Ibu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum